Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini di asesmen 5 seleksi calon duta hukum dan hak asasi manusia Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Di sini saya akan memaparkan materi tentang menanamkan sejak dini tentang pendidikan anti korupsi. Pemaparan yang pertama yaitu tentang pengertian korupsi. Pengertian secara harfiah, korupsi yaitu corruptio yang berarti busuk. Pengertian secara yuridis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Definisi korupsi. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Selanjutnya, kita masuk ke ciri-ciri korupsi. Yang pertama, korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam, sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Yang ketiga, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Yang keempat, kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang. Yang kelima, mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. Selanjutnya yaitu ada dampak dari korupsi. Yang pertama, merusak kedisiplinan. Sebagai contoh, korupsi merusak sikap disiplin. Misalnya, orang tua menyogok sekolah agar anaknya bisa bersekolah di tempat yang dia inginkan, sehingga anaknya menjadi sombong dan seenaknya dalam belajar, dikarenakan semuanya bisa dibayar dengan uang. Yang kedua, biaya ekonomi yang tinggi. Korupsi dapat menyebabkan biaya tinggi. Contohnya, biaya perizinan usaha yang birokratis, sehingga untuk mendapatkan izin, tiap meja harus mengeluarkan uang. Ada lagi kasus seperti pembuatan SIM menjadi mahal, tidak masuk akal. Semua tes dipersulit agar peserta bisa melalui jalur pintas. Yang ketiga yaitu kebencian sosial. Para koruptor akan diingat selamanya oleh masyarakat bahwa dia adalah pencuri uang rakyat dan penjahat bangsa. Selanjutnya kita masuk ke nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yang pertama yaitu kejujuran. Contoh kejujuran secara umum di masyarakat ialah dengan selalu berkata jujur. Jujur dalam menunaikan tugas dan kewajiban, misalnya sebagai seorang aparat penegak hukum ataupun sebagai masyarakat umum dengan membayar pajak. Yang kedua, integritas. Integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Yang ketiga, tanggung jawab. Penerapan nilai tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar dengan sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai baik, mengerjakan tugas akademik dengan baik, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan. Yang keempat, kemandirian. Di dalam beberapa buku pembelajaran dikatakan bahwa mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri. Artinya, tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Selanjutnya yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi maupun konstitusi. Adapun nilai-nilai anti korupsi lainnya yaitu disiplin, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil. Kita masuk ke penerapan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga kejujuran dan integritas dalam segala tindakan. Yang kedua, bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Yang ketiga, menolak segala bentuk suap. Yang keempat, tidak mencontek atau menyalin pekerjaan orang lain. Yang kelima, bersikap arif
dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan korupsi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Contoh partisipasi di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu siswa berlatih melalui kantin kejujuran. Yang kedua, siswa berlatih mengidentifikasi karakter jujur. Yang ketiga, siswa dan guru memahami manfaat kejujuran dan disiplin. Yang keempat, siswa belajar mengidentifikasi karakter jujur. Selanjutnya yaitu contoh partisipasi di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu pendidikan etika dan nilai integritas. Yang kedua, pengenalan keterbukaan akuntabilitas. Yang ketiga, peran keluarga dan lingkungan sosial. Yang keempat, penguatan hukum dan sistem sosial. Yang kelima, penguatan keterlibatan masyarakat. Yang keenam, peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan diwujudkan dalam bentuk antara lain dengan mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Menanamkan kesadaran tentang pendidikan anti korupsi sejak dini merupakan investasi dalam pembentukan karakter dan moral generasi mendatang, karena bisa menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi bangsa dan negara. Pendidikan anti korupsi diarahkan kepada usaha sadar untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang di dalamnya menekankan, menanamkan, menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi dengan harapan bahwa kita punya nilai mental anti korupsi sejak dini. Terima kasih, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.